Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Baiklah, perkenalkan nama saya Edo Ramada dengan NPM 1911010303 dari kelas K jurusan Pendidikan Agama Islam semester 5 akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Lingkungan Sekolah terhadap hasil belajar siswa kelas 10 pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Ogan Komering Ulu. Untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan, dosen pengampu Ibu Rica Putri Aprilia MPD. Baiklah, yang pertama bab 1, latar belakang masalah. Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh manusia agar dapat mengembangkan potensinya melalui proses pembelajaran. Pendidikan mengemban tugas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas demi kemajuan bangsa dan negara. Selain itu, pendidikan juga berperan penting dalam rangka mengembangkan kehidupan manusia dan meningkatkan kemajuan suatu negara. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdikna dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Lingkungan sekolah merupakan tempat bagi setiap orang untuk menuntut ilmu, di mana setiap orang mencari bekal untuk masa depan. Pendidikan juga dikatakan wadah mencerdaskan anak bangsa, karena melalui pendidikan melahirkan sumber daya manusia yang terdidik, yang mampu menghadapi perkembangan zaman yang semakin maju sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sejalan dengan hal tersebut, maka kegiatan proses belajar perlu ditingkatkan lagi, karena kegiatan belajar sangat menentukan keberhasilan siswa dalam proses belajar. Sejalan itu juga perlu ditingkatkan sarana dan prasarana di sekolah sesuai dengan aturan pemerintah mengenai Standar Sekolah Nasional (SSN) dalam rangka menunjang keefektifan dalam proses pembelajaran dan yang diharapkan dengan tercapainya standar sekolah nasional tersebut. Kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan akan semakin baik mengikuti perkembangan zaman. Sebab jika sarana dan prasarana di sekolah tersebut tidak menunjang atau tidak memadai di dalam proses belajar mengajar, maka akan mempengaruhi proses hasil belajar mengajar. Salah satunya yaitu hasil belajar siswa. Lingkungan sekolah sangat berpengaruh terhadap suatu proses pembelajaran bagi siswa, karena bagaimanapun juga lingkungan sekitar sengaja dijadikan sebagai sarana dalam proses pendidikan. Pada dasarnya lingkungan meliputi tempat, lingkungan fisik, keadaan iklim, kondisi tanah, kondisi alam, kebudayaan, lingkungan budaya dengan warisan budaya tertentu, bahasa, seni, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan tempat ibadah. Kelompok yaitu hidup bersama-sama, lingkungan sosial dan masyarakat, keluarga, kelompok bermain, desa, dan perkumpulan. Oleh karena itu, sekolah memiliki tanggung jawab yang sangat berpengaruh dalam keberlangsungan pendidikan bagi anak didik. Menjadi kepercayaan terhadap lingkungan sekolah, cerminan keberhasilan pendidikan adalah keluaran ataupun lulusan pendidikan dari sekolah itu sendiri. Semakin banyak output yang dihasilkan, semakin baik. Artinya sumber daya manusia mampu bersaing dan bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian sekolah itu dianggap sebagai sekolah yang berkualitas. Selain itu, kualitas sekolah tidak hanya dilihat dari outputnya, tetapi lingkungan sekolah dimulai dari manajemen sekolah.
yaitu kepala sekolah beserta jajarannya dan guru harus memberikan kenyamanan siswa, baik kenyamanan fisik maupun non-fisik. Lingkungan sekolah yang sehat dan didukung fasilitas yang baik memadai akan mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal. Anak lebih sehat, bebas bereksplorasi dan mengimplementasikan ilmunya dari hasil belajar di kelas. Karena itu, lingkungan sekolah harus didesain semaksimal mungkin agar dapat memberikan kenyamanan kepada siswa dalam suasana proses belajar dan proses pembelajaran. Pada saat ini, masih banyak sekolah-sekolah yang kita temui lingkungan sekolahnya yang berada di lingkungan masyarakat yang suka minuman keras, sering terjadi tindakan kriminal, suka mencuri, dan pelecehan seksual akan berdampak negatif dalam proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. Selain itu, keadaan lingkungan sekolah yang tidak mendukung, seperti halnya lingkungan sekolah yang kurang sehat, lingkungan sekolah yang kotor, suasana kelas yang berisik akan suara kendaraan bermotor atau mobil, fasilitas sekolah yang belum memadai, sarana prasarana yang kurang lengkap, masih adanya teman yang suka bullying atau pembulian, perkelahian antar siswa, mencuri barang orang lain dan membuat keributan di dalam kelas pada saat proses pembelajaran. Dengan demikian, lingkungan sekolah merupakan salah satu faktor yang memegang peranan sangat penting dalam mempengaruhi prestasi siswa, baik dalam proses pembelajaran, belajar siswa, serta pada hasil belajar siswa tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Lingkungan Sekolah Terhadap Hasil Belajar Siswa kelas 10 pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Ogan Komering Ulu. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, lingkungan sekolah di SMA Negeri 1 Oku. Yang kedua, hasil belajar siswa kelas 10 pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Ogan Komering Ulu. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa kelas 10 pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Ogan Komering Ulu. Yang keempat, pengaruh lingkungan sekolah terhadap hasil belajar siswa kelas 10 pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Ogan Komering Ulu. Selanjutnya, batasan masalah. Karena adanya keterbatasan baik dari waktu, dana, tenaga, dan teori yang dimiliki peneliti, maka penelitian ini difokuskan pada pengaruh lingkungan sekolah terhadap hasil belajar siswa kelas 10 pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Ogan Komering Ulu. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh lingkungan sekolah terhadap hasil belajar siswa kelas 10 pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Ogan Komering Ulu. Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam hal ini adalah untuk mengetahui pengaruh lingkungan sekolah terhadap hasil belajar siswa kelas 10 pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Ogan Komering Ulu. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi mahasiswa, menambah pengetahuan tentang seberapa besar pengaruh lingkungan sekolah terhadap hasil belajar. Yang kedua, bagi sekolah, yaitu sebagai masukan kepada pihak sekolah agar lebih bisa meningkatkan kualitas dan kenyamanan lingkungan sehingga dapat membentuk kepribadian siswa dengan baik dan optimal. Yang ketiga, bagi masyarakat, sebagai menambah pengetahuan dan informasi pengaruh tentang lingkungan sekolah terhadap hasil belajar siswa. Selanjutnya, penelitian yang relevan. Yang pertama, yaitu skripsi dari Ade Andriana telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Lingkungan Sekolah Terhadap Minat Belajar Siswa kelas 11 MA Wasilatul Falah
rangka Sibutung. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini terlihat dari variabel bebas, yaitu lingkungan sekolah, sedangkan perbedaannya terletak pada variabel terikatnya, yaitu pada penelitian ini difokuskan pada hasil belajar, sedangkan dalam penelitian di atas pada minat belajar. Yang kedua, skripsi dari Nisma Apriyani juga telah melakukan penelitian dengan berjudul pengaruh pemanfaatan lingkungan terhadap hasil belajar peserta didik mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung. Perbedaan penelitian di atas terletak pada variabel bebasnya. Dalam penelitian di atas lebih kepada lingkungan secara umum, sedangkan penelitian ini difokuskan kepada lingkungan sekolah. Sedangkan persamaan penelitian di atas terletak pada variabel terikat, yaitu pada hasil belajar dan metode penelitian yang digunakan. Yang ketiga, Rasmayanti juga telah melakukan penelitian yang berjudul pengaruh lingkungan sekolah terhadap hasil belajar pendidikan agama Islam siswa kelas 10 SMA Negeri 1 N Rekang, Kabupaten N Rekang. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini terlihat dari variabel bebasnya, yaitu lingkungan sekolah, dan variabel terikatnya, yaitu hasil belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Metode penelitian yang digunakan dan teknik pengumpulan data. Sedangkan perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini terlihat dari subjek dan objeknya. Penelitian di atas yaitu siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Nkareng, Kabupaten Nkareng, sedangkan penelitian ini yaitu siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Ogan Komering Ulu. Baik, selanjutnya bab 2 landasan teori. A. Lingkungan sekolah. 1. Pengertian lingkungan sekolah. Dikutip dari Asbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan, Jakarta, Raja Gerapindo Persada tahun 2012 halaman 46, bahwa lingkungan sekolah dipahami sebagai lembaga pendidikan formal, teratur, sistematis, bertingkat, dan dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas dan ketat, mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Sedangkan menurut Daryono, dalam buku Psikologi Pendidikan halaman 131, bahwa lingkungan sekolah merupakan salah satu faktor yang turut mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, terutama kecerdasannya. Lingkungan sekolah sangat berperan dalam meningkatkan pola pikir anak, karena kelengkapan sarana dan prasarana dalam belajar serta kondisi lingkungan yang baik sangat penting guna mendukung terciptanya lingkungan belajar yang menyenangkan. Sedangkan menurut Sofyan Amri, sekolah yang telah memberikan lingkungan yang menunjang bagi kesuksesan pendidikan, maka sekolah ini secara langsung dan tidak langsung memberikan sentuhan perlakuan kepada anak. Lingkungan itu meliputi fisik, yaitu bangunan, alat, sarana, dan gurunya. Kemudian non-fisik, yaitu kurikulum, norma, pembiasaan, nilai-nilai kehidupan yang terlaksana di sekolah itu. Secara garis besar, lingkungan sekolah sangat berpengaruh terhadap sebuah proses pembelajaran bagi anak didik, karena bagaimanapun lingkungan sekitar yang dengan sengaja digunakan sebagai alat dalam proses pendidikan. Pada dasarnya lingkungan sekolah mencakup 1. Tempat, yaitu lingkungan fisik, keadaan iklim, keadaan tanah, dan keadaan alam. Yang kedua, kebudayaan atau lingkungan budaya, dengan warisan budaya tertentu, bahasa, seni, ekonomi, ilmu pengetahuan, pandangan hidup, keagamaan. Yang ketiga, kelompok hidup bersama, yaitu lingkungan sosial dan masyarakat, keluarga, kelompok bermain, desa, dan perkumpulan. Ini dikutip oleh Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan, halaman 33. Dapat disimpulkan bahwa lingkungan sekolah adalah suatu kondisi yang terdiri dari beberapa ruang lingkup yang memiliki fungsi masing-masing dan saling berhubungan sebagai lembaga penunjang penyelenggaraan pendidikan dalam proses pembelajaran dan mengajar untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, yang kedua yaitu ruang lingkup lingkungan sekolah.
Be- Berikut penjelasan ruang lingkup sekolah. Maka dijelaskan bahwa yang pertama, lingkungan fisik sekolah, yaitu terdiri dari bangunan sekolah, sarana dan prasarana sekolah, keadaan geografis di sekitar sekolah. Yang kedua, lingkungan budaya sekolah, yaitu intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Yang ketiga, lingkungan sosial sekolah, yaitu kelompok belajar siswa, proses belajar mengajar di dalam kelas, intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Lingkungan sekitar yang dengan sengaja digunakan sebagai alat dalam proses pendidikan, yaitu seperti pakaian, keadaan rumah, alat permainan, buku-buku, alat peraga, dan lain-lain, dinamakan lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan merupakan tempat manusia berinteraksi timbal balik sehingga kemampuannya dapat terus-menerus dikembangkan ke arah yang lebih baik lagi. Terdapat 3 yang paling utama, yaitu lingkungan pendidikan yang paling besar memberikan pengaruh terhadap kemampuan dana pengalaman manusia, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Biasa disebut dengan tri pusat pendidikan. Ketiganya merupakan media bagi manusia untuk melakukan sosialisasi. Dalam sosialisasi individu, manusia mempelajari kebiasaan, sikap, ide-ide, dan standar tingkah laku dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang ketiga yaitu sifat dan ciri-ciri sekolah. Berkenaan dengan perkembangan sekolah terhadap pendidikan itulah, maka sekolah sebagai lembaga pendidikan mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, tumbuh sesudah keluarga. Yang kedua, lembaga pendidikan formal. Yang ketiga, lembaga pendidikan yang bersifat kodrati. Selain itu, pendidikan sekolah juga mempunyai ciri-ciri khusus sebagai berikut. Yang pertama, diselenggarakan secara khusus dan bagi atas jenjang yang memiliki hubungan hierarkis. Yang kedua, usia siswa atau anak didik di suatu jenjang relatif homogen. Yang ketiga, waktu pendidikan relatif lama sesuai dengan program pendidikan yang harus diselesaikan. Yang keempat, isi pendidikan materi lebih banyak bersifat akademis dan umum. Yang kelima, mutu pendidikan sangat ditekankan sebagai jawaban terhadap kebutuhan di masa yang akan datang. Dikutip dari Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan, halaman 35. Selanjutnya yaitu syarat-syarat lingkungan sekolah yang sehat. Yang pertama ada lapangan bermain, yang kedua pepohonan rindang, yang ketiga sistem sanitasi dan sumur resapan air, yang keempat tempat pembuangan sampah, yang kelima lingkungan sekitar, yang keenam bangunan sekolah yang sehat. Selanjutnya yaitu yang kelima, indikator lingkungan sekolah. Yang pertama, metode pengajaran. Metode mengajar merupakan salah satu cara yang harus dilalui dalam mengajar. Metode guru yang kurang baik akan mempengaruhi belajar siswa yang tidak baik pula. Yang kedua, kurikulum. Kurikulum adalah menyajikan bahan pelajaran agar siswa menerima, menguasai, dan mengembangkan pelajaran itu. Yang ketiga yaitu relasi guru dan siswa. Proses belajar mengajar terjadi antara guru dengan siswa, dipengaruhi oleh relasi guru dengan siswa yang baik. Siswa yang baik menyukai gurunya, juga akan menyukai mata pelajaran yang diberikan sehingga siswa berusaha mempelajari sebaik-baiknya. Yang keempat, relasi siswa dengan siswa. Siswa yang mempunyai sifat-sifat atau tingkah laku yang kurang menyenangkan teman lain, mempunyai rasa rendah diri atau sedang mengalami tekanan batin akan mengganggu hubungan siswa yang satu dengan yang lainnya. Yang kelima, disiplin sekolah.
Kedisiplinan sekolah erat hubungannya dengan kerajinan siswa dalam sekolah dan juga belajar. Kedisiplinan sekolah juga mencakup kedisiplinan guru dan pegawai atau karyawan sekolah. Yang keenam, fasilitas sekolah. Fasilitas sekolah atau alat pelajaran erat hubungannya dengan cara belajar siswa. Alat pelajaran yang lengkap dan tepat akan memperlancar waktu yang baik. Penerimaan bahan pelajaran yang diberikan kepada siswa akan memudahkan siswa dalam penguasaan materi pembelajaran. Yang ketujuh, gedung sekolah. Dengan jumlah siswa yang banyak serta variasi karakteristik mereka masing-masing menuntut keadaan gedung dewasa ini harus memadai di dalam setiap kelas. Yang kedelapan, metode mengajar. Dengan cara belajar yang tepat akan efektif pula hasil belajar siswa. Siswa perlu belajar secara teratur setiap hari dengan pembagian. Fungsi lingkungan sekolah. Menurut Musaheri, fungsi lingkungan sekolah antara lain: yang pertama, meneruskan, mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan suatu masyarakat melalui kegiatan pembelajaran untuk membentuk kepribadian peserta didik agar menjadi manusia dewasa dan mandiri sesuai dengan keadaan kebudayaan dan masyarakat sekitarnya. Yang kedua, pada dasarnya juga memberi layanan kepada peserta didik agar mampu memperoleh pengetahuan atau kemampuan-kemampuan akademik yang dibutuhkan dalam kehidupan, dapat mengembangkan keterampilan peserta didik yang dibutuhkan dalam kehidupannya, dan hidup bersama maupun bekerja sama dengan orang lain, dan dapat mewujudkan cita-cita itu atau mengaktualisasikan dirinya sendiri secara bermartabat dan memberi makna bagi kehidupan dan penghidupan, serta dapat membangun peradaban sesuai dengan tantangan dan tuntutan kebutuhan. Selanjutnya, hasil belajar. B. Hasil belajar. 1. Pengertian hasil belajar. Menurut Hamalik, hasil belajar adalah terjadinya perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang dapat diamati dan diukur bentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Perubahan tersebut dapat diartikan sebagai terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih baik dari sebelumnya, dan yang tidak tahu menjadi tahu. Selanjutnya, sedangkan menurut Nana Sujana mendefinisikan hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang lebih luas, mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hasil belajar dapat diartikan sebagai hasil maksimal yang telah dicapai oleh seseorang siswa setelah mengalami proses belajar mengajar dalam mempelajari materi pelajaran tertentu. Hasil belajar tidak mutlak berupa nilai saja, tetapi dapat berupa pertumbuhan, penalaran, kedisiplinan, keterampilan, dan sebagainya yang mengarah pada perubahan positif. Hasil belajar mencakup 3 ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Ada 2. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor A, faktor biologis. Keadaan-keadaan jasmania yang harus diperhatikan. Yang pertama, keadaan fisik yang normal. Keadaan fisik normal yaitu meliputi anggota tubuh, keadaan otak, serta panca indera. Yang kedua, kondisi keadaan kesehatan fisik, yaitu fisik yang sehat akan mempengaruhi keberhasilan belajar, yaitu dikutip dari Tursan Hakim, Belajar Secara Efektif, halaman 12. Selanjutnya yaitu yang B, faktor psikologis.
Faktor psikologis juga harus diperhatikan. Yang pertama, inteligensi. Inteligensi merupakan tingkat kecerdasan peserta didik. Hal ini akan berpengaruh terhadap keberhasilan tercapainya belajar peserta didik. Kedua, kemauan, yaitu dapat dikatakan faktor yang utama menentukan tercapainya keberhasilan belajar peserta didik. Ketiga, bakat. Hal ini membuat peserta didik menekuni bakat. Yang kedua, faktor eksternal. A. Lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan faktor yang sangat penting dalam tercapainya keberhasilan belajar peserta didik. Dengan demikian, keadaan lingkungan keluarga yang mendukung, yaitu suasana yang tenang serta perhatian orang tua terhadap perkembangan belajar, maka dengan ini akan dapat mempengaruhi tercapainya keberhasilan tujuan belajar. B. Lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merupakan hal yang mempengaruhi faktor untuk mencapai tujuan keberhasilan belajar. Hal yang akan berpengaruh di sekolah yaitu mencakup metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan guru, pelaksanaan tata tertib, fasilitas sekolah, metode belajar, dan keadaan gedung. Yang ketiga, yaitu lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat sangat berpengaruh besar untuk menunjang dari tujuan keberhasilannya belajar. Lingkungan ini adalah masuk ke dalam faktor eksternal. Hal yang akan menunjang keberhasilan belajar di lingkungan yaitu lembaga pendidikan non formal, meliputi kursus, bimbingan tes, dan pengajian remaja. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, diharapkan dapat meningkatkan tercapainya keberhasilan belajar peserta didik. Selanjutnya, C. Pendidikan agama Islam. 1. Pengertian pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, mengimani, bertakwa, berakhlakul karimah, mengamalkan ajaran agama Islam dan sumber utamanya, kitab suci Al-Quran dan hadis, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman. Ini dikutip dari Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam, tahun 2005, halaman 21. Selanjutnya, menurut Majid Abdul dalam buku Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, Bandung Remaja Rosda Karya tahun 2012, halaman 2, bahwasanya pendidikan agama Islam adalah salah satu mata pelajaran yang diberikan kepada peserta didik mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi yang syarat dengan muatan nilai. Sedangkan menurut Abdul Majid dan Dian Andayani, pendidikan agama Islam berbasis kompetensi tahun 2006, halaman 39 sampai 40. Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani ajaran agama Islam, dibarengi dengan tuntunan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa. Yang kedua, fungsi pendidikan agama Islam. Yang pertama, penanaman, yaitu penanaman nilai sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Yang kedua, penyesuaian mental, yaitu penyesuaian mental untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya, baik di lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, dan dapat mengubah lingkungannya sesuai dengan ajaran agama Islam. 3. Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan, dan kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan, pemahaman, dan pengamalan ajaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, pencegahan, yaitu untuk menangkal hal-hal negatif dari lingkungannya atau budaya lain yang dapat membahayakan dirinya dan menghambat perkembangannya menuju manusia Indonesia seutuhnya. Yang kelima,
Pengajaran tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum, sistem dan fungsionalnya. Yang keenam, penyaluran, yaitu menyalurkan bakat khusus di bidang agama Islam agar bakat tersebut dapat berkembang secara optimal serta dapat dimanfaatkan untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Dikutip dari Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi, tahun 2006, halaman 134. Tujuan pendidikan agama Islam. Tujuan adanya pendidikan agama Islam di Indonesia yaitu agar dapat menumbuhkan serta dapat meningkatkan keimanan dari peserta didik melalui penghayatan dan pengamalan serta penghayatan, pemberian, pemupukan pengetahuan peserta didik tentang agama Islam, sehingga akan menjadi manusia muslim yang terus maju dan berkembang dalam hal keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala serta agar dapat berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan serta dalam bernegara. Dikutip dari Erwin Yudi Praha, Materi Pendidikan Agama Islam Yogyakarta, tahun 2009, halaman 13. Abdurrahman Saleh Abdullah mengatakan bahwa pendidikan agama Islam memiliki 3 pokok tujuan, diantaranya tujuan jasmania, ahdab al-jismiyah, tujuan rohani, ahdab al-ruhiyah, serta tujuan mental, ahdab al-akliyah. Dikutip dari Imam Syafi'i, Tujuan Pendidikan Islam, Jurnal Pendidikan Islam tahun 2015, volume 6 nomor 2, halaman 157 sampai 162. Selanjutnya, kerangka berpikir. Penelitian ini menguji bagaimana pengaruh lingkungan sekolah terhadap hasil belajar siswa di kelas 10 pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Oku, yaitu lingkungan sekolah, hasil belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Okan Komering Ulu. Selanjutnya, hipotesis. Menurut Tudjana mengatakan bahwa penelitian merupakan suatu asumsi dan dengan meliputi sesuatu hal yang dapat dibuat untuk menjelaskan, dan menerangkan suatu masalah yang sering dituntut agar dapat melakukan pengecekan. Hipotesis adalah jawaban sementara dan rumusan masalah penelitian, di mana rumusan penelitian dapat dinyatakan dalam suatu bentuk pernyataan. Sebagai dasar dari landasan suatu pelaksanaan penelitian, maka peneliti akan menggunakan hipotesis sebagai berikut. H1, terdapat pengaruh yang signifikan terhadap pembelajaran dan dengan lingkungan sekolah terhadap hasil belajar siswa di kelas 10 pada mata pelajaran pendidikan agama Islam SMA Negeri 1 Okan Komering Ulu. H0, tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap pembelajaran dengan lingkungan sekolah terhadap hasil belajar siswa di kelas 10 pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Okan Komering Ulu. Hipotesis juga terbagi. Yang pertama ada hipotesis penelitian. Adapun hipotesis penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang signifikan terhadap pembelajaran dengan lingkungan sekolah terhadap hasil belajar siswa kelas 10 pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Okan Komering Ulu. Yang kedua yaitu ada hipotesis statistik. Hipotesis statistik adalah pernyataan tentang populasi statistik yang diteliti. Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu H0 dibagi U1 sama dengan U2. Tidak terdapat pengaruh terhadap pembelajaran dengan lingkungan sekolah terhadap hasil belajar siswa kelas 10 pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Okan Komering Ulu. H1 titik 2 U1 U2 terdapat pengaruh terhadap pembelajaran dengan lingkungan sekolah terhadap hasil belajar siswa kelas 10 pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Okan Komering Ulu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 3 metode penelitian. A. Jenis penelitian.
Penelitian yang digunakan adalah analisis kuantitatif, yaitu mencoba menjawab permasalahan dengan menguji teori yang ada dengan menganalisisnya yang dinyatakan dalam angka. Kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian kuantitatif yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, di mana pengambilan sampel dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, kemudian analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. B. Variabel penelitian. Variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini terdiri dua variabel, yaitu A. Variabel bebas atau independent variable adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan timbulnya variabel dependent atau terikat. Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah lingkungan sekolah. Kita bisa sebut dengan variabel X. B. Variabel terikat atau dependent variable adalah yang dipengaruhi atau terikat yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah hasil belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam, variabel Y. Selanjutnya C. Definisi operasional variabel. Pada penelitian ini, operasional variabel yang akan dikemukakan terdiri dari dua, yaitu definisi variabel lingkungan sekolah dan definisi variabel hasil belajar pendidikan agama Islam. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah adalah seluruh kondisi yang ada di lembaga formal yang secara sistematis melaksanakan program bimbingan, pengajaran, dan latihan dalam rangka membantu siswa agar mampu mengembangkan potensinya. Adapun variabel lingkungan sekolah yang menjadi indikator dalam penelitian ini adalah pendidik, peserta didik, sarana, dan prasarana sekolah. Dalam penelitian ini data variabel lingkungan sekolah diambil dengan angket atau kuesioner. 2. Hasil belajar pendidikan agama Islam. Y. Hasil belajar pendidikan agama Islam adalah hasil yang dicapai dari proses belajar siswa melalui pengalaman belajar pada mata pelajaran pendidikan agama Islam sesuai dengan tujuan pendidikan. Hasil belajar diukur untuk mengetahui pencapaian tujuan pendidikan sehingga hasil belajar harus sesuai dengan tujuan pendidikan. Data variabel hasil belajar pendidikan agama Islam siswa dapat dinilai dari raport siswa khususnya pada mata pelajaran pendidikan agama Islam yang dijadikan sebagai sampel penelitian. D. Populasi dan sampel. 1. Populasi. Pada pembahasan ini, penulis mengadakan penelitian tentang pengaruh lingkungan sekolah terhadap hasil belajar siswa kelas 10 pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Ogan Komering Ulu. 2. Sampel. Dalam penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan dengan sampel random sampling. Dilakukan secara acak bahwa masalah pertama yang akan diliti adalah pengaruh lingkungan sekolah terhadap hasil belajar siswa kelas 10 pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Ogan Komering Ulu. Hasil belajarnya dapat dilihat dari nilai raport. Yang dijadikan sampel adalah 25 siswa. E. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data mengenai pengaruh lingkungan sekolah terhadap hasil belajar siswa kelas 10 pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Ogan Komering Ulu. Peneliti menggunakan teknik angket dan catatan dokumentasi yang akan dijawab oleh siswa mengenai pengaruh lingkungan sekolah terhadap hasil belajar siswa pendidikan agama Islam. Selanjutnya F. Instrumen penelitian. Yang pertama, pedoman angket. Angket ini berisi pertanyaan yang ditunjukkan kepada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Ogan Komering Ulu selaku responden. Sejumlah pertanyaan tersebut mencakup variabel lingkungan sekolah. Angket berisi daftar pertanyaan dengan 5 jawaban alternatif, yaitu sangat setuju,
setuju, kurang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Untuk men-skor skala kategori Likert, jawaban diberi bobot 1, 2, 3, dan 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang kedua, catatan dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang bersifat dokumenter. Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data yang dimiliki oleh sekolah yang berhubungan dengan nilai hasil belajar siswa, nama-nama, dan jumlah siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Ogan Komering Ulu. Selanjutnya G. Uji validitas dan reliabilitas data. Yang pertama, uji validitas. Suatu instrumen dikatakan valid jika instrumen tersebut mampu mengukur apa yang diukur. Validitas merupakan salah satu ukuran yang menunjukkan tingkat validitas atau kesulitan suatu instrumen. Uji validitas ini digunakan peneliti untuk mengetahui valid atau tidaknya butir-butir instrumen. Item yang tidak valid akan dibuang atau tidak digunakan, sementara instrumen yang valid akan digunakan untuk memperoleh data. Menurut Suharismi Arikunto, kriteria validitas yang pertama, rentang nilai 0,80 sampai 1,00, tingkat validitasnya sangat tinggi. Yang kedua 0,60 sampai 0,79 tinggi. Yang ketiga 0,40 sampai 0,59 cukup. 0,20 sampai 0,59 cukup. 0,20 sampai 0,39 rendah. 0,0 sampai 0,19 sangat rendah. Yang kedua, uji reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui tingkat konsistensi jawaban tetap atau konsisten yang akan diujikan setiap kali instrumen disajikan, dalam menentukan apakah instrumen memiliki kekuatan keteguhan untuk mengukur atau keandalan yang tinggi atau tidak. Reliabilitas menunjukkan pemahaman bahwa suatu instrumen dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data. Instrumen yang reliable akan menghasilkan data yang reliable. Instrumen yang reliable adalah instrumen yang apabila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Tingkat reliabilitas menurut Sugoyono sebagai berikut. Rentang nilai 0,80 sampai 1,00 sangat tinggi, 0,60 sampai 0,79 tinggi, 0,40 sampai 0,59 cukup, 0,20 sampai 0,39 rendah, 0,0 sampai 0,19 sangat rendah. Selanjutnya, uji prasyarat analisis. Yang pertama, uji normalitas. Sesuai dari yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa data yang diperoleh dari setiap variabel adalah berbentuk data interval. Oleh sebab itu dibutuhkan uji normalitas untuk data yang telah diperoleh. Hal ini ditegaskan oleh Sugoyono bahwa statistik parametris digunakan untuk menganalisis data interval atau rasio yang diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Selanjutnya, uji homogenitas. Uji homogenitas digunakan untuk memperlihatkan bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki variasi yang sama. Untuk mengukur homogenitas variance dari dua kelompok data digunakan rumus uji F sebagai berikut. F, varian terbesar dibagi varian terkecil. Taraf signifikasi yang digunakan adalah 0,05. Uji homogenitas menggunakan SPSS dengan kriteria yang telah ditentukan untuk mengambil kesimpulan apabila F hitung lebih besar daripada F tabel, maka memiliki varian yang homogeni. Akan tetapi apabila F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka varian tidak homogen. Selanjutnya, I. Analisis data penelitian. Analisis data penelitian dimaksudkan untuk menganalisis
data hasil angket penelitian berkaitan dengan pengaruh lingkungan sekolah terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama, analisis deskriptif. Untuk menganalisis data tentang pengaruh lingkungan sekolah terhadap hasil belajar siswa kelas 10 pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Oku, peneliti menggunakan analisis kuantitatif deskriptif. Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan skor dari semua variabel dalam penelitian ini, baik data angket lingkungan sekolah dan angket hasil belajar pendidikan agama Islam. Pada teknik ini, penyajian data berupa membuat kategori lingkungan sekolah dengan menggunakan rumus rentang sebagai berikut: menentukan skor maksimum, minimum, dan rentang alternatif jawaban. Selanjutnya, yang kedua, pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear sederhana. Analisis ini merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh lingkungan sekolah terhadap hasil belajar siswa kelas 10 pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Ogan Komering Ulu. Adapun rumus yang digunakan yaitu sebagai berikut: Y sama dengan A plus BX, di mana Y adalah nilai yang diprediksikan hasil belajar pendidikan agama Islam, X nilai variabel independen lingkungan sekolah, A konsta atau bila harga X sama dengan 0, B angka arah atau koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen. Bila B plus maka naik, dan bila B min maka terjadi penurunan. Pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana dapat dilihat dengan membandingkan nilai signifikasi dengan nilai probabilitas. Jika nilai signifikasi tidak lebih dari nilai probabilitas, artinya lingkungan sekolah berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar siswa kelas 10 pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Ogan Komering Ulu. Mungkin cukup penyampaian dari saya. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.